Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, merupakan sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah SAW menjuluki beliau Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Gambaran fisik Sayyidina Umar adalah laki-laki berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya. Memiliki tubuh yang kuat dan tinggi besar. Tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di kerumunan, beliau nampak seolah-olah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam pun tumbuh pesat. Selama 10 tahun memimpin, Khalifah Sayyidina Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis ataupun Palestina dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karamah yang luar biasa. Setidaknya ada beberapa karamah ataupun kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Di antaranya adalah yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Daud meriwayatkan bab tentang kubur bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab melewati pemakaman Baqi' di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi." Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Hai Fulan," dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat 2 surga. Dari dalam kubur pemuda itu terdengar suara, "Hai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku, 2 kali di dalam surga." Riwayat Ibnu Asakir. Yang kedua adalah dijuluki sebagai legenda. Tajiz Subki mengemukakan salah satu karamah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar." Yang ketiga, karamah Sayyidina Umar adalah berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim Al-Khalji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin pun berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Tajiz Subki menjelaskan bahwa ayahnya Taqiyuddin As-Subki menambahkan kisah yang tadi. Pada saat itu Sayyidina Ali menghadiri khutbah Umar, lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Sayyidina Ali menjawab, "Doakan saja Sariyah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah,
Maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut As-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karamahnya, tetapi Allah lah yang menampakkan karamahnya, sehingga pasukan muslimin di Nahawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nahawan. Syariah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Karamah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar yang keempat adalah menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Asy-Syamil, Imam Haramain menceritakan karamah Sayyidina Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian, Sayyidina Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Haramain, pada hakikatnya, Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai Khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Sayyidina Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan penduduk bumi. Karamah yang kelima yang dimiliki oleh Sayyidina Umar adalah mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amr bin Aish yang saat itu menjabat gubernur Mesir. Kemudian Amr bin Aish berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Sayyidina Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secarik kertas untukmu. Lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Kemudian Amr membuka kertas itu sebelum melemparnya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amr pun melemparkan kertas itu ke sungai Nil. Sementara penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Namun pada pagi harinya Allah Ta'ala telah mengalirkan air di sungai Nil 16 hasta dalam semalam. Dan inilah sedikit kisah karamah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.